Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, guru kita bersama Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serta mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan selalu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan yang saya cintai rekan-rekan lintas arta, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta dimampukan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta hidayahnya kita dapat bertatap muka kembali dalam acara kajian bulanan Rohis Lintas Arta dengan judul kajian pada siang hari ini, yaitu Hidup Halal Kunci Bahagia, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang sudah hadir, yang insya Allah akan hadir setelah ini. Dan tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Yudal Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Perkenalkan, sebelumnya saya dengan Sofyan, perwakilan dari tim Rohis Lintas Arta, kami mengucapkan jazakallah ahsanal jaza kepada guru kita Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz yang sudah hadir insyaallah pada siang hari ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullah ahsanal jaza kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menambah keberkahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini. Kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz, falihtafaddal alaihi mashkuran. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat rahimani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu hidupnya diberikan kebahagiaan, diberikan keberkahan dan selalu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita yaitu nikmat keimanan yang alhamdulillah summal alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat keimanan ini, nikmat yang satu ini merupakan nikmat yang terbesar yang mana akan menjadi wasilah, yang akan menjadi kunci pertama kali agar kita bisa selamat dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa menjadikan nikmat tersebut bisa memotivasi diri kita agar selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang menggaransi iman kita. Allah tidak menggaransi iman kita, apakah iman kita sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Apakah iman kita yang saat ini kita rajin beramal soleh, rajin berbuat kebaikan, kita nggak tahu apakah di akhir hayat kita bisa melakukan amal yang saat ini kita lakukan. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah dari kisah masa lalu yang mana ada sahabat Nabi SAW, Rajal Unfuwah, ya dipuji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar untuk mendakwahkan Islam kepada Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu. Tapi di akhir hayatnya dia minum khamar dan dia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya kita juga mungkin pernah mengetahui para jemaah sekalian, ada seorang muazzin yang mana setiap harinya selalu azan, selalu mengumandangkan azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi di akhir hidupnya para jemaah sekalian, ketika dia melakukan azan, kalau orang dulu kan melakukan azan itu naik ke tempat yang tinggi para jemaah sekalian. Kalau sekarang kan ada sound system, ya ada teknologi dan sebagainya. Tapi kalau dulu naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia azan. Ketika azan, dia melihat ada sosok wanita yang sangat cantik. Kemudian dia bergegas untuk menyelesaikan azannya, kemudian dia turun untuk menyampaikan perasaan yang mana tadi dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian dia katakan, saya ingin menikahi Anda. Kemudian perempuan ini yang menjawab, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kata muazzin. Kemudian kata wanita ini, karena kamu muslim dan saya ada seorang Nasrani. Lalu dengan apa saya bisa menikahi Anda? Kata si pemuda ini, kata seorang muazzin ini. Kamu berpindah ke agama saya. Kemudian para jemaah sekalian, tahukah seorang muazzin yang selalu mengumandangkan azan, bahkan nanti di akhirat mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, selalu memanggil orang untuk salat, tapi di akhir hayatnya dia berpindah agama karena dia tergoda oleh sosok wanita yang dia cintai, yang sangat cantik tadi. Dia berpindah ke agama Nasrani tadi. Kemudian setelah dia melakukan pernikahan,
ya, kemudian dia hendak melakukan hubungan suami istri, kemudian dia melihat atapnya itu, atap rumahnya ada yang bolong. Ya, kemudian dia naik untuk membenarkan atapnya, ya. Sebelum dia turun, dia ditakdirkanlah Allah Subhanahu wa taala jatuh dan dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan murtad. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian, kata Nabi, yang mana setiap hari selalu melakukan amalan penduduk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, bahkan hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Kata Nabi SAW, bahkan jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal tok, kata Nabi SAW. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Fayamalu bi amali ahlin nar, ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, dia sedang melakukan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi SAW, wa in ahadakum, ada juga di antara kalian, fayamalu bi amali ahlin nar, selalu melakukan amalan penduduk neraka di hidupnya itu. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un, sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal tok, para jamaah sekalian. Tinggal sedikit lagi jarak dia antara dia dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian di akhir hidupnya dia selalu melakukan amalan, dia melakukan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini, di kisah ini kita mengetahui para jemaah sekalian, jangan magrur terhadap amalan yang saat ini kita lakukan. Jangan tertipu atas amalan baik yang saat ini kita lakukan. Itu belum menjamin apakah amalan itu bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berusaha melakukan amalan penduduk surga, maka jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai diri kita ini merasa lebih baik. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian itu lebih suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu para jemaah sekalian, ada misalkan kita melihat teman kita atau orang lain yang selalu melakukan amalan penduduk neraka, jangan sekali menjustifikasikan mereka penduduk neraka. Jangan para jemaah sekalian, mungkin mereka sedang berlomba-lomba dalam istighfarnya para pendosa. Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba berbuat amalan kebaikan dengan orang-orang soleh, maka berlombalah kita dalam beristighfarnya dari para pendosa. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis yang tadi kita bacakan, mudah-mudahan ini menjadi filter bagi kita, saringan bagi kita agar kita memaknai hidup ini selalu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa diri lebih baik ketika kita sedang atau sudah melakukan amalan kebaikan, dan jangan sampai kita menjustifikasikan orang itu telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengetahui para jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadisnya yang mulia, ni'matani maghmunun katsiran minan nas. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat, yang mana dua nikmat ini banyak sekali manusia yang tertipu atas dua nikmat ini. Kata Nabi SAW, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat sehat, mari kita pergunakan nikmat sehat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan nikmat sehat untuk mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadikan nikmat waktu luang yang kita miliki
Marilah kita berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat keimanan tadi. Kemudian nikmat Islam yang mana tadi kita bacakan di dalam surat ketiga surat Ali Imran di ayat yang ke-102 di juz yang keempat halaman sebelah kanan letaknya di atas. Para jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian wafat, kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam beragama Islam. Para jemaah sekalian, karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati sayadkhuluna al-jannah, setiap umatku semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali yang enggan, kata Nabi SAW. Kemudian para jemaah sekalian, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah ada orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada. Ya, faqad ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, dialah orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat ini para jemaah sekalian, ini nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat ini tidak ada yang menggaransi. Kalau kita beli teknologi, misalnya beli HP, beli laptop, beli motor, beli mobil dan seterusnya, itu ada garansinya para jemaah sekalian. Tetapi keimanan tidak ada yang menggaransi apakah iman kita bisa kita bawa sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa para jemaah sekalian, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kami minta kepadamu petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, kita minta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan doa ini para jemaah sekalian. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Banyakin doa ini. Semoga dengan kita memperbanyak doa ini, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita para umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, perlu kita mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling peduli kepada kita para jemaah sekalian. Tahukah kita di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari abinya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya, wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap mereka ada wajah yang sangat hina. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Nanti di akhirat tidak ada yang peduli kepada kita para jemaah sekalian kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada umatnya yang berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah yang sangat menyentuh sekali para jemaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menempati surga Firdaus. Kemudian ada malaikatnya Allah meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke surga Firdaus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, saya ingin menunggu umat saya agar mereka semua masuk kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Allah, kemudian sujud. Dalam sujud yang lama dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi SAW,
Ya Rasulullah, engkau mau apa lagi? Surga sudah disediakan untukmu. Apa permintaan Nabi SAW? Ya Rabb, ya Allah, keluarkanlah umatku yang mana mereka masih mempunyai keimanan, walau hanya sebesar biji kurma. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi SAW. Irfa, angkat ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Wahai malaikat, keluarkanlah umat Nabi SAW, umat Muhammad yang mana masih mempunyai keimanan walau hanya sebesar biji kurma. Kemudian para malaikat pergi ke nerakanya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana mereka telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kemudian karena berkat syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena keimanan yang masih ada di dalam diri mereka dikeluarkannya. Kemudian Nabi SAW melihat umat Nabi ketika mereka telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sedih, Nabi nangis karena tidak tega melihat umat Nabi SAW disiksa. Kemudian Nabi SAW meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud lagi dalam keadaan sujud yang lama. Kemudian Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum meminta, Allah bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, engkau meminta apa lagi? Bukankah umatmu telah aku keluarkan yang mempunyai keimanan walau hanya sebesar biji kurma? Kemudian kata Nabi SAW, ya Rabb, keluarkanlah umatku walau hanya umatku mempunyai keimanan walau sebesar biji jagung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat mengeluarkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siksa api neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai di situ para jamaah sekalian. Beliau tidak berhenti sujud. Dalam sujud yang lama kemudian beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad, engkau minta apa lagi? Umatmu sudah aku keluarkan yang mempunyai keimanan sebesar biji kurma, biji jagung telah aku keluarkan." Kemudian Nabi SAW minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, keluarkanlah umatku yang mana umatku masih mempunyai keimanan, yang mana mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu ya Muhammad, angkat kepalamu ya Rasulullah, aku akan kabulkan doamu, aku akan perkenankan doamu. Wahai malaikat, pergilah ke neraka, ambil umat Nabi SAW dan masukkanlah mereka semua ke dalam surga, karena mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia. Para jemaah sekalian, begitu cinta Nabi SAW kepada kita, begitu pedulinya Nabi SAW kepada kita, begitu khawatirnya Nabi SAW kepada kita. Beliau tidak rela masuk ke dalam surga sendirian, tapi beliau menunggu umat Nabi SAW. Makanya para jemaah sekalian, dulu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, kemudian Nabi SAW melontarkan suatu ucapan. Kata Nabi SAW, ana mustakun bi ikhwani. Saya itu kangen dengan saudara-saudara saya. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami semua saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, la, bukan. Bal antum ashabi. Akan tapi kalian itu sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, yaitu orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah berjumpa dengan aku, walakinna yu'minuna bi, akan tetapi mereka semua beriman kepada aku, kan semua mereka mempercayai aku. Itulah saudara-saudaraku. Para jemaah sekalian, begitu peduli, begitu cinta Nabi SAW kepada kita umatnya. Pertanyaannya, seberapa cinta kita kepada Nabi SAW? Apakah kita sudah melakukan amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan? Para jemaah sekalian, yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kisah yang sangat menyentuh hati setiap orang-orang yang beriman, yang mana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jemaah sekalian, semua nabi itu mempunyai doa yang sangat mustajab. Semua nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang sangat mustajab, dan semua nabi sudah memakai doanya ketika mereka berada di dunia.
dunia kecuali Nabi SAW. Aku akan simpan doaku, yang mana doaku akan aku pergunakan nanti di akhirat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatku. Masya Allah, begitu sayang Nabi SAW kepada kita. Marilah para jamaah sekalian banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena cuma amalan salawat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala lakukan. Karena para jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita salat, tetapi Allah nggak salat. Allah memerintahkan kita puasa, tetapi Allah nggak puasa. Allah memerintahkan kita sedekah, zakat, wakaf, infak. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan semua itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun ikut bersalawat kepada Nabi SAW. Amalan salawat yang hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga kepada kita. Kemudian nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Para jemaah sekalian, kiranya pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hidup halal adalah kunci kebahagiaan. Para jamaah sekalian yang selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kenikmatan dunia amatlah membuai pandangan kita. Banyak kita tergoda akan kenikmatan dunia, sehingga siapapun dari kita, banyak manusia bisa tergoda, bisa menjadi kalap mata, meraup kemewahan dan kegelimang harta tanpa membedakan jalan yang ditempuh, apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram. Para jemaah sekalian, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada kita 14 abad tahun yang lalu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yuballu al-mar'u bima akhadha al-mala am min halalin am min haramin. Rahul Bukhari. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman yang mana zaman itu manusia tidak lagi memperdulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Para jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disabdakan oleh Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah kita sudah sampai di zaman tersebut ataukah belum? Tentu kita sudah mengetahui jawabannya para jemaah sekalian. Kita sudah sampai di zaman itu. Di zaman orang sudah tidak peduli lagi dari mana dia memperoleh hartanya, dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Padahal Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa kunci diterimanya ibadah seseorang, kunci diterimanya amal kebaikan seseorang, amal solehnya seseorang adalah kehalalan harta yang diperolehnya, kehalalan harta yang dia dapatkannya, itu kuncinya. Harta yang tidak halal juga menjadi penyebab terhalangnya, tercegahnya suatu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, dan malam. Itulah mengapa terkadang kita merasa sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh prosedur dan prasyarat agar doa terkabul sudah kita upayakan, seperti misalkan berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kita tunduk dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa di waktu maupun tempat yang sangat mustajab misalkan. Namun kenapa doa dan harapan kita tak kunjung datang? Hal ini bisa disebabkan karena harta yang kita peroleh para jemaah sekalian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas,
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis ini lumayan panjang para jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang juga baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas para rasul. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di juz yang ke-18 ya, di surat yang ke-23 di ayat yang ke-51. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang halal-halal, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para jemaah sekalian, di sini kita perlu garis bawahi. Jadi ada korelasi, ya ada hubungan antara amal yang baik dengan harta yang halal. Boleh jadi kita sulit beribadah kepada Allah, boleh jadi kita sulit bangun malam untuk tahajud. Mungkin itu ada harta-harta yang haram yang kita konsumsi, baik makanan, minuman ataupun pakaian. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amalan kebaikan pasti insya Allah dia selalu memakan, meminum harta yang halal. Para jemaah sekalian, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di surat yang kedua. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal, ma razaqnakum, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara rajul, kemudian Nabi SAW menyebutkan ada seseorang yutilu safar yang safarnya itu panjang, ya maksudnya dia habis safar. Ya, kemudian ash'asa akbara, kemudian pakaiannya, rambutnya kusut karena safarnya panjang, perjalanan yang jauh. Ya muddu yadayhi ila sama, seseorang ini menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun, akan tapi kata Nabi SAW, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makan oleh yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, hindari diri kita, keluarga kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, marilah cari dari cara yang halal, dari cara yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, agar doa kita bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, mengonsumsi barang yang halal, makanan, minuman, pakaian, bukan hanya sekedar kewajiban bagi seorang muslim, namun ia merupakan kunci bermuaranya ibadah dan doa yang dilaksanakan setiap hari olehnya. Karenanya memahami dan mengaplikasikan gaya hidup halal merupakan perkara esensial bagi setiap muslim agar kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Para jemaah sekalian, jika kita telusuri kata halal di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, akan kita dapati bahwa ya sebagian besar berhubungan dengan konsumsi baik makanan, minuman, pakaian maupun harta, ya juga memiliki korelasi dengan kegiatan muamalah. Ya, kata halal juga diasosiasikan dengan kata thayyib yang artinya baik. Salah satunya seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah para jemaah sekalian di ayat yang ke-168. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang ada di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata halal juga berantonim dengan kata haram.
sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama yang tadi kita bacakan para jemaah sekalian, mengenai orang-orang yang tidak peduli apakah hartanya didapat dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Jadi dengan memahami konsep muamalah thayyib dan haram, kita akan dapat menarik definisi gaya hidup halal secara komprehensif. Muamalah para jemaah sekalian berasal dari kata amala yu'amilu, yang secara bahasa ya berarti saling melakukan. Ini mengandung kata kerja aktif para jemaah sekalian yang harus mempunyai dua pelaku, ya, sehingga pelaku dari kata kerja ini menjadi subjek sekaligus menjadi objek. Sedangkan secara istilah muamalah merupakan bagian dari fiqih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, ya, maupun manusia dengan alam sekitarnya. Ya, jadi kita hubungkan kata muamalah dengan gaya hidup halal, maka maksudnya adalah gaya atau cara manusia berhubungan dengan manusia yang lain ataupun dengan benda-benda di sekitarnya. Ya, dalam masalah muamalah terdapat satu kaidah fikih yang umum, yaitu bahwa segala hal yang berkaitan dengan muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali ada dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengharamkannya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Ya, asal dari muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini berarti bahwa dalam masalah muamalah, pada dasarnya segala hal yang berhubungan dengan interaksi antar manusia ataupun manusia dan makhluk yang lain atau benda apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya hukumnya adalah ibahah, dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena kata haram berantonim dengan kata halal sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan halal dalam masalah muamalah adalah selain yang diharamkan. Dengan kata lain, halal artinya adalah mubah, boleh. Ya, jika kita menganalisis kembali kaidah fikih di atas para jemaah sekalian, tentunya kita memahami, maka dapat kita pahami para jemaah sekalian bahwa hal yang halal itu sangatlah luas. Karena pada asalnya semua hal yang berhubungan dengan muamalah adalah mubah atau halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu para jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan dalam menentukan yang halal adalah dengan mengetahui apa yang diharamkan. Karena yang haram merupakan pengecualian dari semua yang pada asalnya halal. Haram artinya adalah sesuatu yang dilarang. Kita sudah mengetahui para jemaah sekalian. Haram itu sesuatu yang dilarang. Yang menetapkan pelarangan ini tentunya ya harus yang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah dalam muamalah baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya. Namun semuanya kita bisa simpulkan di dalam dua hal para jemaah sekalian. Yang pertama itu haram li dzatihi, ya, dilarang karena zatnya. Kemudian haram li ghairihi, haram karena ada hal lain yang menjadikan dia itu yaitu haram. Ya, ini pembahasan kita yang terakhir insyaallah para jemaah sekalian. Yang kita bahas insyaallah yang pertama haram li dzatihi, ya, haram karena zatnya. Hal-hal yang dilarang karena zatnya seperti khamar, ya, bangkai, darah, dan babi untuk dikonsumsi, ya, zina, membunuh dan mencuri untuk dilakukan, ya, serta benda najis untuk dijadikan pakaian, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-173 dan ayat 188, ya, serta Al-Isra ayat 32 dan 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi serta apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Barang siapa yang terpaksa melakukan tanpa berlebihan dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina karena hal itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kemudian di surah Al-Isra di ayat yang ke-33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan yang hak atau dengan kebenaran. Itu haram li dzatihi para jemaah sekalian. Haram karena zatnya, khamar, bangkai, darah, kemudian menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah haram li dzatihi, haram karena zatnya. Kemudian ada yang kedua, yang terakhir, yaitu haram li ghairihi. Haram karena hal lain yang menjadikan dia haram. Semua yang pada dasarnya halal, namun menjadi haram karena hal lain, seperti dilarang memakan makanan yang halal karena merupakan hasil curian. Misalkan kita makan anggur, anggur halal.
Tapi kalau kita hasil mencuri maka dia jadi haram, ya. Atau dilarang menjual anggur bagi pembeli yang berniat menjadikan minuman keras misalkan. Ya, anggurnya halal, tapi untuk dijadikan minuman keras itu berubah menjadi haram. Ya, atau berjualan pada sholat Jumat misalkan. Berjualan halal, kata Allah wa halallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli, tapi kalau dijual beli dilaksanakan pada saat sholat Jumat maka menjadi haram. Makanya haram li ghairi, haram karena hal lain menjadikan dia haram. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Yang selanjutnya para jemaah sekalian adalah mengenai kata thayyib. Secara bahasa berarti baik dan bagus. Thayyib itu artinya baik dan bagus. Para ulama mengatakan bahwa thayyib artinya baik dan bagus secara kuantitas maupun kualitas. Ya, baik secara kuantitatif artinya tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan, tawazun artinya seimbang. Sedangkan secara kualitatif artinya mengandung maslahat, kebaikan, mengandung gizi, misalkan tidak mengandung mudarat, tidak merugikan, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam konsumsi sebagaimana dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-31 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, ambillah hiasanmu, pakaian yang terbaik kalau kamu masuk masjid, dan makanlah serta minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makanan halal para jemaah sekalian, minuman halal, tapi kalau kita makannya berlebih-lebihan maka itu menjadi haram. Ya, ini karena haram li ghairihi, haram karena hal lain yang menjadikan dia haram. Kalau makannya, minumnya sesuai tawazun maka tidak. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita bahas memerintahkan manusia untuk berhias serta menikmati kenikmatan dunia yang lain, ya seperti makan dan minum, ya namun dengan cara yang tidak berlebih-lebihan. Jadi para jemaah sekalian, gaya hidup halal yang meliputi muamalah, hubungan manusia dengan sekitarnya, baik dengan manusia lain ataupun benda-benda tak hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dalam koridor yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan menjauhi yang diharamkan, baik yang haram karena zatnya ataupun karena sebab lain, serta harus thayyib baik secara kuantitas maupun kualitas. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang belajar syariatnya Allah Subhanahu wa taala akan sediakan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang saat ini kita sedang lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya melalui lisan nabinya yang mulia, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya, akan memudahkan dia ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat diri saya khususnya dan umumnya kepada para jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dengan pertemuan kita ini menjadikan kita makin bersaudara di atas Islam, ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam berbuat baik sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hijr ayat ke-99, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadamu. Para jemaah sekalian, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator Pak Sofyan dan teman-teman ya, saudara-saudara saya yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza kepada Ustadz. Lanjut ke sesi pertanyaan. Ada satu pertanyaan Ustadz dari jemaah kita, yaitu yang pertama,
Bagaimana kehalalan rezeki orang yang berkecukupan namun masih memiliki hutang hingga tahunan? Tafadhol Ustaz untuk jawab. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang harus kita garis bawahi dulu ya, kita harus mendapatkan harta ya, mencari harta dari jalan yang halal. Ya, ini dulu yang harus kita pahami ya. Kalau kita mencari harta, mendapatkan harta, berusaha untuk mencari harta dari jalan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu yang harus kita yakini. Ini kuncinya. Ya, kalau masa kita kalah dengan tawakalnya seekor burung, ya. Kita mengetahui bahwa burung itu diceritakan oleh Nabi SAW ya dalam hadisnya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih ya la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu ya khisaman wa taruhu biltanan. Kata Nabi SAW, jikalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang bagus, yang benar gitu ya, la razaqakum, pasti Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya yang mulia pakai kata la razaqakum, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki seekor burung. Taqdu khisaman, dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wataruhu bitanan, dia kembali dalam keadaan kenyang. Ini dulu yang kita pahami para jemaah sekalian. Mari kita cari harta, mendapatkan harta dari jalan yang halal. Terkait ya hutang, ya kalau kita sudah mencukupi, ya kita cukup gitu ya, dari harta atau dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian kita masih mempunyai hutang yang mana hutang itu belum mampu kita membayar, maka kita berusaha untuk mencicilnya ya atau membayarnya, karena Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah ya atau ya jenazah yang sudah wafat itu ya untuk disolati oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengetahui jenazah itu masih mempunyai hutang, ya maka dia tidak mau mensolati jenazah itu. Oleh karena itu para jemaah sekalian, jika kita saat ini masih memiliki hutang tahunan misalkan, ya kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera ya bisa melunasi. Yakinlah kalau kita berniat untuk mengembalikan apa yang kita pinjam itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah Allah akan berikan rizki itu. Ya, banyak bersalawat, banyak membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, ini salawat, doa ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Karena Allah tahu, Allah tahu nih jamaah atau seseorang yang berniat mengembalikan harta orang lain atau yang tidak berniat, Allah tahu. Ya, kalau kita berniat berusaha untuk mengembalikan harta orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya, terkait nanti bisa atau enggak itu urusan nanti dulu. Ya, makanya hati-hati kita. Ini pelajaran bagi kita para jemaah sekalian. Kalau kita ingin meminjam, kita harus tahu dulu nih, ya, kita mampu atau enggak untuk mengembalikannya. Makanya Nabi SAW tidak pernah berutang kecuali untuk memakan makanan pokok untuk keluarganya. Makanya Nabi SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi kan, tapi dia apa? Bukan cuma hutang doang, tapi menggadaikan baju besinya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kalau kita berhutang, pastikan kita mampu membayarnya. Ini hal lain ya. Kalau yang tadi pertanyaannya, kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan harta yang kita pinjam itu. Ya, kemudian kalau kita nanti misalkan ya berniat lagi ya, atau ada jamaah atau saya bahkan ingin berhutang, kita harus mengetahui dulu nih, ya apakah ada jaminan yang bisa harta jaminan ini melebihi harta yang kita pinjam. Itu para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan ya kepada kita semua, pada diri saya, kita semua, bagi yang masih mempunyai hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membayarnya. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz atas jawaban pertanyaannya.
Langsung saja untuk menutup acara pada siang hari ini, tafadhol Ustadz untuk memimpin doa untuk keberkahan acara pada siang hari ini. Ya. Baik, para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya ke hadapan Allah. Kita angkat tangan kita tundukkan pandangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المسلمين السالمين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم ولا تجعلنا من عبادك المتكبرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا وسهل لنا مشكلتنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في بلدنا هذا إندونيسيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Para jemaah sekalian, terima kasih sudah menyimak ya, kita sharing sama-sama. Setiap saya isi kajian, insya Allah saya tuh berniat memberikan hadiah kepada para jemaah. Kalau misalkan terjawab ya, nanti nggak langsung jawab di sini ya, nanti lewat Pak Sofi atau lewat siapa nanti bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, para jemaah sekalian yang menyimak ya, takutnya videonya nggak ada, tidur kan gitu kan, ada juga tuh. Ya, nah pertanyaannya, kalau tadi para jemaah menyimak, insya Allah bisa jawab ya. Siapa ya yang sahabat Nabi dipuji oleh Abu Bakar ya, dipilih oleh Nabi SAW, kemudian dipuji oleh Abu Bakar untuk mendakwahkan Islam? Namanya siapa? Kepada Musailimah Al-Kadzdzab, Nabi palsu. Nah, ini nanti jawabannya bisa dikirim ke siapa? Nanti yang tercepat, nggak boleh lihat Google ya. Nanti bisa disampaikan, insya Allah saya akan memberikan hadiah kepada beliau. Mudah-mudahan bisa offline sehingga bisa ngasih hadiahnya kepada yang menjawabnya benar, insya Allah. Terima kasih Pak Sofyan, jazakumullah khair. Tafadhal. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan selalu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa jazakumullah ahsanal jazaa kepada rekan-rekan sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya perwakilan dari tim Rohis Lintas Arta mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.